Hai, salam jumpa lagi dengan Ibu Sri Lujeng dalam pembelajaran jarak jauh, produk kreatif dan kewirausahaan. Di video kali ini, kita akan membahas materi pokok analisis peluang usaha dan risiko usaha, di mana kita akan menganalisis peluang usaha produk, barang, atau jasa, kemudian merencanakan produk usaha. Di video kali ini, kita akan mencapai dua indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan sumber peluang usaha. Dan kemudian yang kedua adalah mengembangkan peluang usaha. Oke, kita mulai ya. Apa itu peluang usaha? Ya, peluang usaha adalah kesempatan yang dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan yang diinginkan dengan berbagai faktor internal maupun eksternal. Kemudian peluang usaha itu bisa dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi peluang usaha memiliki prospek dan risiko masing-masing. Oleh karena itu, peluang usaha yang dipilih juga harus memperhatikan risiko dari usaha tersebut. Berbicara tentang sumber peluang usaha, sebenarnya ada banyak sumber peluang usaha. Namun kali ini Ibu akan membahas 4 macam sumber peluang usaha. Yang pertama adalah dari dalam diri sendiri. Bisa dari hobi, keahlian atau keterampilan, pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki oleh seseorang. Dan ketiganya ini bisa dipadukan atau dikombinasikan. Yang kedua adalah sumber peluang usaha dari lingkungan. Lingkungan bisa dari orang tua, tetangga, teman sekolah, teman main, bahkan media sosial yang hampir semua orang punya akun media sosial. Yang ketiga adalah sumber peluang usaha dari konsumen. Dari konsumen, kita bisa memperoleh masukan berupa saran konsumen atau bahkan keluhan konsumen yang bisa kita jadikan peluang usaha. Kemudian yang keempat adalah sumber peluang usaha dari perubahan. Perubahan bisa dari gaya hidup, selera konsumen, dan teknologi. Dalam menemukan peluang usaha yang cocok, kita dapat mengembangkan dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah pendekatan inside out atau pendekatan dari dalam keluar, yang artinya bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan memenuhi kebutuhan yang ada pada saat ini. Artinya, kita menjual atau menciptakan suatu produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah pendekatan outside in atau pendekatan dari luar ke dalam, yang artinya bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan menciptakan kebutuhan. Berarti kita membuat suatu produk, membuat suatu inovasi yang awalnya produk atau barang itu tidak dibutuhkan konsumen menjadi dibutuhkan konsumen. Contohnya, zaman dulu HP atau handphone konsumen tidak memerlukan sama sekali. Karena dengan kemajuan teknologi, maka pada zaman ini handphone atau HP menjadi suatu kebutuhan. Sebelum memulai suatu usaha, seorang wirausahawan harus memperhatikan usaha berikut ini. Yang pertama adalah pengamatan pasar, inovasi baru, sesuai keahlian, sesuai kebutuhan pasar, koneksi atau relasi, tren usaha, amati kekurangan produk yang ada, pemanfaatan produk lain. Yang pertama adalah pengamatan pasar. Artinya, kita mengamati siapa konsumen kita. Yang kedua adalah inovasi baru. Usaha membuat sesuatu yang baru supaya konsumen tidak bosan.
Yang ketiga adalah sesuai keahlian atau keterampilan. Usaha yang dilakukan berdasarkan keahlian yang dimiliki, hasilnya akan lebih memuaskan. Yang keempat adalah sesuai kebutuhan pasar, yaitu menyesuaikan kondisi usaha yang akan dijalani dengan kebutuhan sekitar akan berpengaruh pada permintaan pasar, khususnya pasar-pasar atau konsumen yang terdekat yang mudah dicapai. Kemudian yang kelima, koneksi atau relasi. Koneksi dan relasi yang kita miliki juga sangat berguna baik dalam hal promosi maupun untuk pengembangan usaha. Yang keenam adalah tren usaha. Tren usaha atau kecenderungan-kecenderungan seorang wirausaha harus selalu mengamati tren atau kecenderungan untuk memperbaiki kegiatan usahanya. Yang ketujuh adalah amati kekurangan produk yang ada, yaitu mengamati kekurangan pada produk kita kemudian diperbaiki sesuai dengan keinginan konsumen supaya konsumen puas. Yang terakhir adalah pemanfaatan produk perusahaan lain, yaitu pemanfaatan produk dari perusahaan lain juga dapat dilakukan untuk menjadi bahan pembantu dalam produk atau jasa yang dihasilkan. Itulah tadi pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Dan ingatlah bahwa usaha itu seperti manusia, semuanya pernah jadi bayi, tak ada yang langsung menjadi kuat dan besar. Oke?